Alhamdulillah, pada waktu kali ini kita akan membahas tentang ten-stack table ya, atau dikenal juga dengan React table. Ya, meskipun sebenarnya ten-stack table ini bisa juga digunakan di Svelte, Vue dan juga Vanilla.js dan mungkin ada juga beberapa library lainnya. Akan tapi kita di sini akan fokus saja di React table karena pembahasan kita adalah terkait dengan Next.js dan ini adalah panduan yang singkat ya, mungkin masih perlu banyak pengembangan lain yang perlu Anda pelajari, akan tapi dengan memahami ini insya Allah Anda akan bisa memahami konsep dari ten stack table ini. Oke, pertama alasan kenapa kita harus menggunakan ten stack ya. Jadi ketika kita membuat sebuah table itu terlihat simple datanya, akan tapi ketika membutuhkan user experience yang lebih baik ya tentunya harus ada filter, harus ada sorting misalnya, ada paginasi dan sebagainya. Dan ini biasanya cukup sulit ya. Kalau kita lihat misalkan kalau Anda pernah membuat sebuah data table seperti ini, ini kan tidak mudah ya, misalkan untuk paginasi, kemudian ada filter nama seperti ini, kemudian bisa sorting. Nah ini biasanya cukup kompleks ya, cukup kompleks ketika menggunakan manual ya. Dan dengan menggunakan React table ini, ya ini salah satu library yang cukup memudahkan karena dia headless ya. Karena dia headless, ada logika, state semuanya udah tinggal kita pakai saja, tinggal kita gunakan, dan dia juga bisa digunakan untuk library yang macam-macam ya. Ada antaranya mungkin Tailwind, MUI, Maintain dan sebagainya. Dan tentunya kemudahan untuk dikastomasi ini juga penting juga ketika menggunakan sebuah library yang berkaitan dengan data. Ketika susah untuk dikastomasi biasanya ya kita akan tampilannya biasanya susah di ini kan ya. Tapi kalau yang ten stack ini dia murni mudah banget ya, mudah banget untuk dikastomasi. Dan ini juga fleksibel untuk Tailwind, Search.js ya, MUI, dan dia juga compatible dengan Next.js ya, karena dia React ya, basicnya React, jadi untuk Next.js insya Allah sih aman. Dan langsung saja kita akan praktek ya, Anda bisa ikut praktek juga, kita buat dan bisa copy nih scriptnya, kemudian jalankan dan dev, dan kita akan buat struktur directory seperti ini ya. Nanti ada komponen, kemudian ada library ini berupa mockup data, kemudian user ini untuk tabsnya, dan saya sudah buat. Ini kita tampilkan yang sederhana dulu ya, yang sederhana dulu. Kemudian datanya di sini ada 100 dan usernya interface ada ID, name, dan di sini ada company berupa objek dan kita akan panggil dia menggunakan nested property. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu di sini kita perlu jelaskan terkait dengan apa yang ada di kolom ya. Anda sebenarnya bisa juga lihat di kolom definisinya apa aja. Kan tapi di sini poin utamanya adalah ada accessor key, kemudian ada header ya. Accessor key ini untuk string path ya dari apa namanya objeknya, dan juga bisa sebenarnya menggunakan accessor fn. Nah ini teman kita nggak gunakan dulu, kita pengen yang nampilkan sederhana dulu biar nggak bingung ya. Kemudian ada header ini nanti untuk headnya, nama headernya ini ya, misalkan position atau nama dan sebagainya. Oke, sekarang di sini udah kelihatan. Di sini tadi kita punya data objek berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan tapi di sini kita tampilkan dulu 3 ya. Kenapa? Karena biar secara pemahaman bahwasanya ketika kita punya data seperti ini tidak harus kita tampilkan semuanya ya. Tidak harus kita tampilkan semuanya, atau mungkin nanti ada beberapa data yang sensitif misalnya, itu bisa kita kelola untuk ditampilkan. Nah selanjutnya adalah di data table-nya ya. Di data table di sini kita perlu buat ya, kita buat di sini berupa komponen ya, export function data table ya. Kemudian di sini kita buatkan dulu
Di sini nanti ada interface-nya, tdata, tvalue ini berupa kolom, kemudian ada datanya, kemudian ada pack size. Nah, kita isi misalkan 5 dulu ya. Kemudian di sini kita copy saja ini, kita copy di sini. Saya udah punya contekan ya teman-teman ya. Oke, ini kita data table prop, ini kita buat dulu karena kita belum punya data table prop, interface ya, export tab, atau interface boleh, atau export aja lah. Tab data table prop, kemudian tdata, tvalue, ini sama dengan apa nih, kolom. Kemudian ini kolomnya di kolom dev tadi ya, kolom dev ini user, tdata dan tvalue, biar dia generic ya, biar dia generic, biar bisa di custom. Tvalue ini kok nggak sama ya. Kemudian ada data, ini berupa tdata, kemudian pack size ini number, tdata, tvalue, ini belum tutup ya. Ini kita udah punya interface-nya atau tab-nya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita buat menginisiasi React table-nya ya. Kita bikin const table, misalnya use React table. Nah, di React table ini dia punya beberapa properti ya. Kalau Anda lihat bisa dilihat di TenStack table ini ya, di API-nya ini Anda bisa lihat interface-nya. Di sini bisa banyak banget ya yang bisa kita optimalkan, dan tidak kita gunakan semua, akan tapi kita gunakan dulu yang required ya. Pertama itu adalah data ya. Data kita gunakan data ya, bisa seperti ini, atau karena dia sama bisa seperti ini. Dan kita bisa on sorting ya, on sorting change. Kita buat state dulu, on sorting. Nah, ini saya copy aja deh state-nya yang nanti kita gunakan. Kita import ya, ini state ini dari TenStack sendiri ya, kolom state dan sebagainya. Di sini on column change tinggal kita pilih seperti ini, on sorting change, set sorting, kemudian nah ini tinggal kita state-nya seperti ini. State-nya itu oke, ini saya copy dulu satu-satu deh ya, biar enggak ini. Kita dulu define-kan dulu state-nya, ini apa namanya, auto filternya, auto complete-nya cukup sensitif. Dengan kolom filter, kita punya kolom filter, kemudian ada global filter dan kolom visibility. Oke, ini tinggal ininya. Nah, ini masih ada beberapa yang required nih. Get core raw model. Get core raw model. Ini ada yang required, get core raw model itu menggunakan get core raw model dari TenStack-nya. Nah, oke, di sini sebenarnya ini udah cukup bisa jalan ya. Akan tapi karena kita tadi sudah punya sorting, nanti kita gunakan itu. Nah, ini basicnya kita sudah punya datanya. Kita bikin class name space y misalkan 4, kemudian kita bikin toolbarnya, kita bikin nanti kita dulu ini kan dulu kita belakangkan dulu itu toolbarnya. Nah, sekarang kita perlu membuat headernya ya. Kita buat dulu tabelnya.
Anda bisa copy ini, nanti akan saya jelaskan. Oh ya, table dulu deh, table, kemudian get header ya, table, kemudian get header. Ini flag render itu juga diimport dari dari Temstack library. Get header ini bisa th-nya kita kopikan dulu nanti dulu. Nah, yang perlu teman-teman tahu di sini ada table get header group. Nah, ini nanti akan membuat langsung otomatis membuat atau kompletnya keren, membuat header dari table itu sendiri ya. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan mapping misalnya. Kenapa? Karena kita sudah definisikan di sini. Kalau misalkan kita ada perubahan, yang perlu kita rubah bukan di sini tapi di kolomnya. Oke, nah sekarang kita coba tampilkan dulu deh ya. Kita coba tampilkan dulu di page ya. Di page kita bikin di sini biar ini sampai main dulu deh, main, atau kita gini aja, main kemudian main. Ini kita bikin header belajar data table plus name tag XL font pack. Oke, nah sekarang kita bisa langsung seperti ini, kita import data tabelnya, kita import saja, kolom juga bisa kita import di sini, kemudian datanya kita gunakan data dari user mockup ya. Mana tadi data ya, dari sini user mockup. Oke, backslash 5 ini bisa kita rubah-rubah ya. Oke, kalau kita lihat di sini localhost 3000. Nah ini karena dia kita gunakan use state, perlu kita buat dia menjadi use client. Lupa ya. Oke, nah ini sudah kelihatan ya, ada ID, name, company. Nah, biar lebih rapi lagi, mungkin kita bisa rapikan sedikit di tabelnya ya. Kita bikin seperti ini table, kemudian tabelnya kita buat dia stylingnya seperti ini, kemudian head kita buat seperti ini, kita pindahkan ini ke sini, kita format, nggak ada. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi lebih rapi nih. Nah, tinggal nanti TH-nya ini kita ini aja. Oke, di sini kita sudah kelihatan kolomnya ya. Nah, misalkan tadi contoh lain, kita tadi ada data user, di sini ada data username. Nah, caranya gimana? Caranya cukup nambahkan di sini, bebas ya, bisa di depan belakang misalkan gitu, atau di sini misalkan key, ini kita ganti dengan username ya, otomatis bertambah. Nah, ini salah satu kemudahan dari menggunakan data table. Apakah nanti headernya ini bisa di styling? Ya bisa ya, bisanya di sini. Bisa kita styling di TH ini. Misalkan kita bikin class name, mana TH? Class name PX4 misalkan, PX4 PY3, font medium biar nggak tebal-tebal. Ya, jadi lebih rapi. Nah, ini kemudahan ketika kita menggunakan kolom tadi ya. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat tabelnya ya, tbody.
Nah, type body-nya ini bisa sederhana aja, berarti dia menggunakan get row. Nah, kita jelaskan dulu. Get header group itu mengembalikan struktur header ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian get row model itu membutuhkan baris data dari final yang siap di render setelah semua operasi filter yang digunakan. Nah, di sini misalnya berarti yang kita perlukan ketika merender bodinya di sini adalah table get row model. Kemudian di sini ada rows ya, ada rows. Jadi ada beberapa macam-macam baru kita mapping. Wah, keren nih. Bisa langsung mapping seperti ini. Bisa langsung auto complete ya. Jadi di sini ada key biasa seperti biasa. Di sini ada get visible cell. Get visible cell ini kalau dilihat di sini fungsinya adalah untuk menampilkan selnya yang visible saja gitu. Kalau misalkan kita rubah, misalnya ini coba kita lihat dulu. Nah, ini jadi nih. Misalnya kita rubah nih selnya. Jadi row ini berupa ininya, barisnya, kemudian ini selnya ya. Jadi dalam satu row itu kan ada beberapa sel ya. Ini adalah datanya. Ini cara mudahnya. Cara mudahnya udah berapa nih? Oh, kita belum batasin ya. Tadi karena kita punya data 100, jadi kita belum batasin dia berapa jumlah dari backslash-nya. Backslash ini nanti tampilnya di datanya ya. Oke, itu dengan begini caranya berarti ini cukup mudah ya. Berarti cukup mudah. Nah, sekarang kita coba perhatikan kembali. Jadi ada dua bagian di sini, ada table group, kemudian ada get row model. Nah, artinya ini sebenarnya walaupun dia namanya React table, artinya dia juga bisa digunakan dengan menggunakan selain dari table ya. Misalkan ada buat list misalkan, ya bisa aja, ya bisa aja. Tinggal disesuaikan UI-nya. Karena ini biar biar sesuai aja, maka kita buat menggunakan table. Oke. Nah, ini jauh lebih cakep nih. Misalkan kita buat dia border B. Oke. Ini kita hilangkan. Kita bikin border B-nya lebih, akan border B gray 100 ya, jadi lebih mudah. Kemudian ketika kita hover misalnya BG ember ya, atau kita hovernya di sini aja deh, plus ya, seperti ini. Ini cara mudahnya ketika kita menggunakan React Table. Oke, sekarang kita perlu membuat sebuah toolbar di sini tambahan untuk dijadikan sebagai filter ya. Di ini sebelum data ini kita perlu tambahkan lagi di sini ya. Misalkan toolbar flag call misalkan. Oke. Keren ya. Dari itu kompletnya. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, ini sudah jadi search-nya sudah jadi. Jadi kita tinggal, nah caranya gimana? Caranya adalah kita gunakan di sini on change. Kita gunakan event, kemudian set global filter ya. Kita bisa nyari apa aja di sini. Nah, global filter ini dia mencari secara keseluruhannya, misalkan samudra tag gitu nanti ya. Nah, ini belum berubah value-nya, kita rubah value global filter. Nah, ini global filter
set global filter. Nah, kenapa ini belum berubah? Karena kita belum tentukan di sini state-nya ya. Ini global filter berarti on global, kita buat on global filter change set global filter. Nah, seandainya sekarang kita cari Nusantara, kenapa belum berubah? Oke, coba kita lihat on filter change, kita lihat on global filter change, ini sudah benar. Nadia, oh saya tahu, ini coba kita cari ya, filter, cari value global change atau tanda petik, kemudian set global filter. Oke, kemudian atau kayak salah ya, coba kita coba table global set global filter. Ini ya oke, belum berfungsi di sini, berarti kita butuh on filter apa namanya, on get filter raw model, kita get filter ya, raw model ini dari apa namanya, kita stack ya. Coba kita cari bisa ya, ini berarti filternya udah berfungsi ya. Ini kita tinggal kita hapus saja karena kita nggak perlu tombol search. Nah, ini sudah bisa berjalan, kita bisa mencari, misalkan nyari Nadia ya, kemudian bisa Garuda karena ini dia global ya, karena dia global change ya, global change. Nah, ini global filter maksud saya. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan yang lainnya, misalkan kita buat filter yang lain ya, kita bikin di sini flag ya, kita di flag justify, kita bikin gap 3, bukan plus 3, gap 3, kemudian flag justify, kita bikin md justify between, kemudian md kita bikin item center. Untuk di md kita bikin flag row, kita untuk ininya kita bikin dia flag call ya. Ini berarti nggak perlu ya. Oke, kita mau bikin ini, coba kita bikin tambahan di sini. Kita mau nampilkan filter apa saja yang bisa ditampilkan ya, checkbox. Kita bikin checkbox aja, saya copy aja biar cepat. Oke, di sini kita bikin div, kemudian ada kita gunakan tabel. Nah, kita bisa gunakan get all column, get all left column ya, left column, kemudian kita map ya. Dengan adanya map ini, dengan adanya get left column ini, kita bisa melakukan filter tabel mana saja, kolom mana saja yang akan ditampilkan ya. Ini enaknya seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Flag, oh salah. Harusnya sini aja. Ini. Nah, ya. Jadi kita bisa filter kolom mana saja yang mau ditampilkan. Nah, ini kemudahan berikutnya. Nah, dari sini kita sudah punya gambaran ya, bagaimana cara membuat reactable. Nah, mungkin kita tambahkan lain lagi, misalnya di sini ada on column on certain change ya. On certain change ini
on sorting change ya. Ini kita bisa buat untuk sorting ya, mensortir tabelnya. Coba saya lihat contohnya dulu di catatan saya. Oke. Jadi kita bisa tambahkan di sini di header ini ya, berupa sortir ya. Sortir. Jadi misalkan di sini kan ada header flag ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Tadi ini kita bikin dia misalkan flag seperti ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Get is sorted. Jadi get is sorted. Ini seperti ini benar. Kolom display sorter dash dan ASC. Ini oke. Benar ya. Kemudian OTH ini kita tambahkan fitur on click. Kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan set sorting ya. Kita tentukan dulu apakah dia bisa sort, karena nggak semuanya bisa disorting ya. Kolom, kemudian get can sorted, can sort. Ini kita panggil dia header, kolom, get toggle, kolom, kita bikin get toggle sort handler ya, benar. Kalau enggak kita bikin dia and event. Ini kita tutup ya, seperti ini ya. Ini udah kelihatan ya, jadi bisa disortir. Kemudian ini kita perlu tambahkan di sini lagi, balik lagi ke sini. Ini bisa kita pilih on sorting chain, kemudian get sorted model ya, get sorted row model. Coba kita lihat ya. Jadi ada kaitannya ini untuk mengambil data yang disortir ya. Ini salah satu, ini bisa rubah ya, bisa rubah iconnya. Jadi kelihatan ini kan kelihatan mana yang, karena ada yang disortir ada yang enggak. Ini contoh untuk menggunakan sorter ya, sorter. Nah sekarang kita juga bisa gunakan dia menggunakan get filter row model sudah, get column visibility. Oke, ini kita bisa tambahkan juga menggunakan paginasi ya. Nah kita bisa tambahkan paginasi ini ya, mungkin bisa beda-beda ya paginasinya kan, tapi kita bikin dia lebih simple aja. Kita bikin dia pref and neck aja. Misalnya kita bikin t-foot, kemudian seperti ini. Black render apa ini? Nggak ada, harusnya bukan ini. Ini kita bikin td. Ini kita langsung ini ya, tr, kemudian kita bikin td sales apa namanya tuh, call span-nya berarti berapa, call span plus name, call span ya. Kita ambil ini ya, di sini bisa kita lihat total 100.
Nah, ini kita tinggal bikin flag item center justify between. Ya, ini kemudian di sini ada plugin. Oh, bukan pagination, tapi kita bikin button di sini. Kita bikin flag lagi, flag item center button. Ini kita bikin pref aja, pref dan next. Ini kita klik, kalau misalkan on klik kita bikin langsung table previous page, kemudian ini on klik next page. Ini kita ada punya tombol next and pref. Nah, kenapa belum bisa? Ini kita rapikan dulu ya. TRTD. Oh, perasaan tadi udah ada ininya. Oh, ini ya, di sini ya. Masa table display class. Correspond berapa sih tadi? TRTD. Oh, salah, correspond itu di sini ya. Coba, berapa sih? 4. Oke, gini aja deh. Saya agak masih kurang pede kalau menggunakan table tuh. Ini kita bikin dia pantesan harusnya begini. Klik. Ini di div, kemudian ini di sini ya, gini ya. Kemudian ini kita rapikan, misalkan MR4 gitu ya, dan flag item center udah. Kita gap aja, gap 2. Oke, kita belum punya ininya, kita bikin dulu biar buatannya agak keren. Class name px ya, kelihatan ya. Ini sementara gini dulu aja. Nah, kita perlu definisikan juga di sini sekali lagi ya. Kita perlu definisikan di sini namanya get pagination row model. Ya, tadi kita sortednya apa namanya, data. Ini kita tinggal paginasi ya. Next, prepnya seperti ini. Nah, ini cara mudah ketika kita menggunakan data table, dan di sini kita juga tinggal apa namanya, mengelola apa aja yang akan kita tampilkan. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dengan menggunakan React Table. Nah, misalkan Anda juga bisa mengcustomasi output dari sini, dari misalkan kita pengen di sini untuk nama itu langsung misalkan tebal ya, bold gitu ya. Berarti yang perlu kita lakukan adalah di data kolom ini ya. Di data kolom ini misalkan ini cell, ini ada bisa kita gunakan get value, kemudian get value ya, seperti ini. Ini bisa juga komponen ya, misalkan strong seperti ini.
as string. Ya, ini salah, ini harusnya bukan di sini, di sini name gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi dengan begini kita sudah punya gambaran terkait dengan data table, di mana kita bisa filter ya berdasarkan apa aja yang mau ingin kita tampilkan di sini. Kemudian kita bisa cari ya Nadia misalnya, atau negara ya, apa tadi, Garuda ya, bebas ya. Dan di sini pun juga akan otomatis menyesuaikan, misalkan Garuda. Nah, ini menampilkan 6 dari 6, dan tentunya bisa dipaginasi. Nah, ini karena kita belum logikanya belum kita benahi lagi. Oke, ini saja mungkin terkait dengan basic dari React Table. Masih banyak yang bisa kita optimasi lagi dengan dengan React Table ini. Dan kita kembali ke slide. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait dengan filter ya. Terkait dengan filter nanti bisa dicoba. Tadi ada filter name company, kemudian ada pencarian, ini untuk global filter tadi. Kemudian juga ada paginasi ya. Kita bisa tampilkan juga nih sebenarnya berapa row yang ingin kita tampilkan. Kemudian sebenarnya bisa juga kita menggunakan data table ini dengan menggunakan API. Nah, mungkin Anda bisa coba tuh, nanti tugasnya adalah mencoba menggunakan React Query, kemudian atau bisa juga menggunakan uploader ini. Kemudian datanya ini bisa ini udah nanggung nih. Ini kalau nggak salah itu adalah set column filter tuh untuk on column filter chain. Jadi kita bisa optimalkan, ini juga nggak perlu sepertinya, sementara nggak perlu. Bisa gunakan di sini misalnya kolom tadi, ini kan sifatnya dia statis ya. Nah, kalau misalkan nanti antum atau Anda mau menggunakan kolom ini dinamis, misalnya ngikutin data ya, ngikutin data ini, maka Anda bisa menggunakan misalkan custom column, menggunakan use memo gitu ya. Kenapa? Biar tidak berulang-ulang gitu ya, biar tidak berulang-ulang. Nah, ini bisa misalkan kolom name itu bisa dihilangin misalnya kalau tertentu dengan kondisi tertentu, jadi bisa ya. Kemudian sama data juga sama ya, tadi data ini masih polosan masih polosan menggunakan data yang ada di dummy set ini. Misalkan datanya itu bisa dimanipulasi, misalnya contoh misalkan Anda mau menampilkan data ini map, kemudian item, ini bisa dibuat name data. Datanya ini nggak kelihatan tadi ya. Ini bisa dibikin misalkan name. Lebih aman di sini sih ya. Nah, itu bisa lebih aman di sini, di page-nya ini. Kita misalkan mockup ini misalnya name, kemudian username, nah gitu ya. Ini harusnya bukan gini, ini dia mana sih? Dan name kita seperti ini misalnya. Jadi seperti ini. Kemudian di kolom misalnya ya, ini sebagai contoh saja ya.
kolom ini kita explode dia di atas split, misalkan const x tx misalkan, get value as string, kemudian kita explode const split. Nah, seperti ini. Ini kita buat misalkan dengan div name, kemudian user name. Ini kita bikin misalnya span, nah seperti ini ya. Jadi bisa kita manipulasi dari data ya. Kalau mau manipulasi data berarti diambil dari datanya, akan tapi ketika tampilan ya, view-nya itu dari kolom. Oke, mungkin itu saja dulu terkait dengan data table dengan menggunakan React Table ini. Sebagai latihan, Anda bisa memadukan data table dengan menggunakan React Query ya, dan bisa dieksplor terkait dengan filter-filternya ini lebih lanjut, bisa dari sisi UI-nya, bisa dari sisi opsi-opsinya, bahkan juga bisa Anda membuat paginasi misalkan menggunakan page 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat ya terkait prakteknya, dan Anda di sini ada praktek terbaiknya. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan datanya itu dinamis bisa gunakan use memo, atau kolomnya misalkan Anda mau ada logika tersendiri bisa juga gunakan use memo. Dan tentunya misalnya nanti ada lebih dari 1000 baris, maka Anda memerlukan pengolahan ya, bisa juga menggunakan virtualisasi ya, virtual atau 10 stack virtual ya, dia juga ada. Dan ketika Anda menguasai table interaktif seperti ini, maka tentunya Anda sudah bisa dikatakan ya sudah agak siap ya untuk bisa terjun di dunia pemrograman, walaupun mungkin masih perlu banyak latihan, tapi setidaknya Anda sudah punya basic terkait pengelolaan data-data yang kompleks nantinya ya. Dan di catatan dari saya bahwasanya seperti di awal tadi, React Table ini dia cukup headless ya, jadi bisa dikembangkan dengan menggunakan UI yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan dia walaupun library akan tapi cukup powerful ya untuk digunakan, dan saya cukup recommended, meskipun nanti mungkin untuk beberapa hal terasa agak kompleks di bagian dasarnya, akan tapi ketika sudah tersusun biasanya jauh lebih mudah. Dan mungkin bisa Anda gunakan juga nih sebagai template misalkan ya. Maksudnya template itu data dan kolomnya itu dinamis misalnya, yang tabelnya itu sesuaikan, ini kan udah ngikut aja tuh dia. Jadi ketika sudah ada seperti ini, tampilannya juga konsisten, kemudian experience user juga akan lebih nyaman. Kurang lebih itu, ini udah slide terakhir. Semoga dengan memahami React Table ini Anda jauh lebih matang dan memiliki banyak pengalaman dalam pengelolaan data dari sisi user interface dan front end. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.